Jadi akan ada para pemimpin kata Rasulullah. Ada pemimpin yang melakukan perbuatan baik, makruf, ada juga yang melakukan perbuatan yang mungkar kata Rasulullah. Jadi pemimpin itu tidak selalu baik. Ya. Jadi pemimpin itu ya ada yang mungkar, ada yang makruf. Kata Rasulullah, "Faman arofa berikan." Siapa yang arif, yang arofa, siapa yang mengetahui. Mengetahui dalam artian dia itu menyadari bahwa ketika si pemimpin bermungkar, tahu dimungkar. Karena dia tahu, maka dia tidak ikut-ikutan. Orang yang seperti itu, ya, dia terlepas diri. Waman angkar, siapa yang mengingkari, salima, dia selamat. Apa bedanya arafah sama angkar? Mengingkari itu artinya apa ya? Mengingkari itu artinya tidak setuju. Nah, ingkar ini bisa bil qalbi, bisa bil lisan, bisa bil yad. Nah, kalau arafah itu lebih pada hati. Dia tahu boleh salah, dia tidak ikut-ikutan. Begitu disebut bahwa angkar, siapa yang mengingkari, karena yang pengingkaran hati sudah disebutkan dalam bentuk arafah, maka pengingkar yang dimaksud pengingkaran lisan. Dia mengkritik, dia menyampaikan kesalahan. Itu namanya ingkar bil lisan, atau bahkan biliat dengan tangan. Kalau ada orang yang dia mengingkari, salima, dia selamat. Berarti dia baik secara batin maupun secara lahir dia ingkar. Siapa yang mengingkari pemimpin dolim, pemimpin yang melanggar syariat, baik ingkarnya dalam hati maupun apalagi dalam bentuk lisan, maka tidak berdosa. Maka mengatakan bari'ah as-salimah. Nah, siapa yang berdosa? Nah, ini kebalikannya. Walakin man radiya, namun siapa yang radiya itu betul ridho, senang. Radiya ini berarti kalau mau kita lawan kan ini sama dengan arafah. Jadi ridho, senang. Memang tidak di apa namanya dalam bentuk senang, hatinya senang, nggak masuk itu. Wataba, jadi ngikut, kalau ikut sudah bentuk perbuatan. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang itu mendapatkan hukuman bukan hanya ketika dia melakukan perbuatan mungkar, ketika hatinya ridho, senang dengan kemungkaran, termasuk kemungkaran yang dari penguasa. Apalagi wataba, dia mengikuti, mempromosikan, mengkampanyekan, ya, secara aktif, maka termasuk orang yang berdosa. Jadi yang berdosa ini bukan hanya penguasanya, karena sebenarnya penguasanya juga kalau kita lihat bisa berubah ketika ada penolakan dengannya. Contoh ya, saya kemarin rame-rame di Banten itu ada apa? Ada anak sekolah yang merokok ditampar oleh kepala sekolahnya, lalu oleh gubernurnya apa? Dinonaktifkan. Begitu viral kan terjadi, masyarakat ngomong di netizen dia ya. Ini proyek pembelaan pada kepala sekolah ini. Malah justru ya seharusnya gubernurnya pecat, bukan gitu. Lalu menampar itu bukan karena tidak ada sebab muridnya merokok di sekolah, ya, kemudian dia ada ngaku, lalu kemudian ditampar, malah justru yang menampar itu dipecat, dinonaktifkan. Nah kalau modelnya seperti itu sudah guru tidak ada lagi melakukan tindakan kepada muridnya, daripada dipecat, sudah biarkan saja. Dan tak terbayang kalau sekolah itu seperti itu, muridnya merokok, muridnya tengkar, muridnya narkoba, daripada berurusan pada biarkan kan begitu. Nah ketika itu rame, apa yang terjadi? Gubernur bisingin juga, akhirnya beberapa hari dikembalikan lagi. Itu contoh saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ucapan umat, ucapan rakyat itu berpengaruh kepada penguasa. Bayangkan kalau kemarin itu diam saja, maka ya terus kejadian itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berbagai macam kemungkaran yang dari penguasa itu, kenapa bisa terjadi? Rakyat diam. Karena diam itu berarti setuju. Jadi kalau panjang punya anak, pulang ke rumah, bawa minuman keras,
Lalu nggak bisa diam saja. Anaknya bilang apa? Boleh. Kalau kamu bawa minuman keras, apa nggak dilarang bapakmu? Enggak. Apa buktinya? Enggak. Kawan-kawan. Diam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kedoliman penguasa itu terjadi karena apa? Karena rakyatnya diam. Ini dia luar tangga, mereka dapat bagian itu. Maka harus bicara. Kalau tidak bicara, enak saja mereka. Karena mereka itu penguasa juga mengukur apa yang disebut sebagai apa ini? Mengukur apa namanya ombak itu loh. Ada reaksi nggak? Nggak ada reaksi, lanjut. Nggak ada reaksi, lanjut gitu. Seperti kemarin pagar bambu gitu ya, rame, copot. Sekarang bukan pagar bambu lagi apa sekarang? Apa? Tembok sudah apa berupa apa? Bukan lagi, nggak ada respon, lanjut. Begitu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya yang kemarin Sylvester udah sekian tahun di hukum penjara, nggak dieksekusi. Udah tahu kemana-mana kok. Orang udah diputus penjara sekian tahun lalu kemana-mana bebas. Begitu rame-rame, wah harus ditangkap. Tapi sampai sekarang nggak dikerjakan. Karena kalau rakyat itu sudah diem, lanjutlah. Begitu sebenarnya. Apalagi model-model penguasa yang dolim begitu. Rakyat harus ngomong, tidak boleh dia buat ridho dan mengikuti. Kalau ridho dan mengikuti, maka nasibnya seperti kaum yang Nabi Samud tadi, fa'aqaruha terhitung sama. Dan sebenarnya bagi umat negara ini, kita tidak punya mulut. Kalau sekarang nggak boleh pakai tangan, tulisan itu masya juga pengaruhnya luar biasa. Kalau beliau mendapatkan serangan semoga bermanfaat. Itu berdoa kepada Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.